Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Humaira Anwar. Saya merupakan dosen di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Saat ini home base saya adalah program studi Bahasa Aceh. Bidang ilmu saya adalah ilmu sastra umum, walaupun saya berkonsentrasi pada sastra dan tradisi lisan. Sejak menjadi dosen dari 2015, saya mengampu beberapa mata kuliah seperti tradisi lisan, adat istiadat Aceh, bahasa Indonesia, teori sastra, dan lain-lain. Video ini saya buat untuk menunjukkan pernyataan diri dosen dalam menjalankan tridharma pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi pendidik dosen tahun 2025. Saya akan menunjukkan suasana kelas saya pada mata kuliah Tradisi Lisan Aceh berjumlah 2 SKS di program studi Bahasa Aceh tahun akademik 2024-2025 pertemuan 14. Mata kuliah ini sebenarnya diampu oleh 2 dosen, yaitu Profesor Yusri Yusuf, SPD MPD, dan saya sendiri. Akan tetapi pada pertemuan 14 ini dengan materi Tradisi Lisan Aceh Doda Idi, saya mengajar sendiri. Mata kuliah ini bertujuan mempelajari hakikat, pengertian, dan perkembangan tradisi lisan Aceh, serta mempelajari aplikasi bahasa Aceh di dalamnya. Beberapa capaian pembelajaran lulusan mata kuliah Tradisi Lisan Aceh adalah menguasai perkembangan bahasa dan budaya Aceh, menguasai metode-metode ilmiah dalam kajian bahasa Aceh, menguasai konsep pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra serta pembelajarannya, terampil menelaah atau meneliti masalah-masalah bahasa Aceh, mampu mengumpulkan data kebahasaan, terampil menjadi praktisi bidang bahasa Aceh, terampil menilai dan mengapresiasi tentang bahasa Aceh. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan hakikat dan ciri tradisi lisan. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mengklasifikasikan genre tradisi lisan. Mahasiswa diharapkan memahami dan menjelaskan aspek-aspek kelisanan tradisi lisan. Mahasiswa diharapkan merancang dan mempraktikkan metodologi penelitian tradisi lisan. Dan terakhir, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis tradisi lisan Aceh. Adapun bobot penilaian mata kuliah ini 5% dari tugas, 5% dari kuis, 25% dari case method, 25% dari project based learning, 15% ujian tengah semester, dan 25% dari ujian akhir semester. Untuk pertemuan ke-14 ini, objek materinya adalah tradisi lisan Aceh yang ketiga, yaitu Doda Idi. Materi Doda Idi ini sendiri sebenarnya terbagi menjadi 2 pertemuan, yaitu pertemuan 14 dan pertemuan 15. Pertemuan 14 difokuskan kepada diskusi latar belakang, aspek kelisanan, fungsi, dan aplikasi bahasa Aceh di dalam Doda Idi. Pertemuan ini diakhiri dengan pemberian asesmen untuk pertemuan selanjutnya, yaitu asesmen berupa studi kasus yang harus dipelajari, dianalisis, dilaporkan pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, berikut ini cuplikan kelas saya pada mata kuliah Tradisi Lisan Aceh di program studi Bahasa Aceh Institut Seni Budaya Indonesia Aceh pertemuan ke-14. Selamat menyaksikan. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat hari ini masih walaupun udah di tengah hari, Ibu yang kecapean. Oke, kita balik lagi ke materi ya. Kita hari ini mata kuliah Tradisi Lisan Aceh. Seperti kalian ketahui, pertemuan ke-14 mau UAS. Mau UAS 2 hari lagi ya. 2 pertemuan lagi insyaallah UAS. Masih ingat materi-materi sebelumnya?
Genrenya. Genrenya. Apa lagi? Ini lebih ini nih. Di sini apa? Yang tadi yang sebelumnya kita pelajari ada tradisi lisan. Bagaimana kalian mengenal tradisi lisan? Kita udah bicara tentang ciri-ciri tradisi lisan. Ya, jangan dilupakan. Ya, oke. Oke, ini pertemuan ke-14. Kita masuk ke dalam contoh tradisi lisan yang lain, yaitu dodaidi. Pernah tahu dodaidi itu apa? Biasanya Kalau kalau ngayunin anak ya. ngayunin anak. Oke, ada lagi Pengantar tidur. pengantar tidur. Iya, oke. Dan ada ini ya, ada unsur yang nggak boleh ketinggalan, yaitu ayun, pengantar tidur, dan anak ya. Iya. Kalian ngerasa nggak sih kalau dodaidi itu pasti cerita tentang tidurin anak, ya kan? Ayunin anak. Ada puji-pujian kepada Tuhan? Ya. Ada. Makanya kadang-kadang dodaidi ya, ini istilahnya banyak. Ada yang bilang dodaidi, ada yang bilang peratet ane. Peratet ya, jadi yang belum bisa bahasa Aceh, peratet itu artinya menzikirkan anak. Jadi kalau mengayun itu sambil berzikir gitu. Ataupun mungkin ada yang bilang lagu peayun ane. Ayun itu bahasa Indonesianya ayun ya, mengayunkan anak, ada lagu-lagunya, ada lagu-lagunya. Jadi istilahnya tuh banyak. Tetapi saya menggunakan istilah yang dikemukakan oleh profesor dari Universitas Syahkuala ya. Seperti itu. Oke, materi yang akan kita pelajari ya tentang dodaidi ini sendiri, lalu aspek tulisanannya ya. Ada berapa aspek tulisanan? Ada 4. Iya, dari performance, pertunjukannya, terus ada pelantunnya, ada penontonnya, dan ada teksnya. Itu 4 aspek tulisanan tradisi lisan, ya. Oke, lalu fungsi dalam masyarakat, kita perlu di bahasa Aceh juga. Kita bicara tentang tata bahasa Acehnya ya. Kita akan fokus ke leksemnya, ya, leksem ataupun mungkin nanti lebih ke idiom, ya. Latar belakang ini mungkin bagi teman-teman ya yang belum familiar dengan tradisi dengan dodaidi, dia disebut juga dengan peratet ane seperti saya katakan tadi, ya. Merupakan tradisi lisan lama, dia sebenarnya sudah lama, tapi mulai pudar, ya. Mulai pudar itu banyak faktor, ya. Tapi kemungkinan besar itu masalah konflik ataupun bencana alam kemarin itu salah satu yang bikin sulit ditemukan sekarang. Walaupun kalau misalnya kita ke daerah-daerah perkampungan ya, daerah rural itu mungkin masih ada. Ini sering dinyanyikan oleh siapa? Ibu. Bapaknya boleh? Boleh. Ada juga. Neneknya boleh? Boleh juga. Kakaknya boleh? Boleh juga. Ya. Tapi biasanya anggota keluarga. Kenapa? Ya, karena memang keadaannya itu di ruang privat ya. Liriknya itu mengandung puji-pujian kepada Tuhan, ya, salawat, lalu juga nasihat-nasihat tentang perjuangan tentang agama Islam seperti itu, ya. Nanti contoh liriknya akan kita cek, ya. Nah, kalau kondisi saat ini seperti saya katakan tadi agak sulit ditemukan karena konflik separatis dan bencana alam, gempa maupun tsunami. Jadi posisinya seperti ini. Coba kalian bayangkan. Dari tahun 76 ya sampai 2005, hampir 3 dekade ya. Itu keadaannya itu namanya juga konflik ya. Pasti kan nggak kondusif. Ya kan? Kurang aman seperti itu. Jadi itu transfer budayanya itu nggak terjadi secara baik. Diperparah, banyak korban yang tewas waktu bencana alam, sehingga akhirnya ada gap generation ya. Dari pelantunnya itu biasa anggota keluarga, baik ibu, ayah, walaupun memang lebih sering ibu ya. Nah, ini ada yang unik nih. Kalau misalnya semapa sama hikayat Aceh kemarin penontonnya tuh banyak, tapi kalau ada dodaidi penontonnya siapa? Si anak yang mau ditidurkan. Malah kalau bisa di akhir dodaidi anaknya tetap tidur gitu ya. Ya kan? Begitu aku antara tidur anak ya kan. Jadi unik
nih bagian penonton. Kalau teman-teman ada yang mau bagian teliti bagian ini nih, ya dibuat untuk jadi skripsi, mungkin bisa. Uniknya DDID ataupun mungkin dua lebay yang lain ya, atau pengantar tidur yang lain adalah penontonnya itu biasanya satu dan diharapkan tidak mendengar ataupun dalam keadaan ketika dengar lama-lama menjadi tidur terhadap tulisan ini. Itu hal yang umum, ya. Tulisan teksnya ini yang berbentuk prosa liris, ya, seperti yang dikatakan oleh Finnegan, ya. Terus Harun, profesor di USK juga mengatakan ini namanya prosa liris. Kenapa dibilang prosa liris? Dia berbentuk prosa alias cerita, tapi yang dilirikkan, yang dinyanyikan. Sehingga akhirnya dia bilang ini bentuknya ini prosa liris. Dia punya persajakan, dia punya pakho. Akan kita lihat selanjutnya. Pertunjukannya ini berbentuk santai, ya, di ruang privat tanpa dress code tertentu atau dan hanya menggunakan perlengkapan tidur. Saya pernah melakukan penelitian DDID ini, bahkan ini sebenarnya judul tesis saya. Tesis saya itu objeknya memang DDID. Tahun 2015 saya melakukan penelitian di titel PD. Ini dokumentasinya, ya. Dan seperti yang kita pelajari di pertemuan beberapa ketujuh, ya, penelitian terhadap lisan itu menggunakan rekaman dan nggak menggunakan satu kamera saja, terus banyak, ya, karena takutnya ada kesalahan teknis segala macam, tidak terekam. Kita lanjut ke fungsi DDID-nya, ya. Paling tidak ada 4 fungsi. Hiburan, karena atas nama yang dibilang tradisi lisan ataupun mungkin bisa dibilang sastra lisan, karena kita memang agak mirip-mirip, itu dia selalu mengacu kepada hiburan. Tapi ini biar anak terbuai, biar anak larut sehingga akan mengantuk akhirnya tertidur, ya. Dia di situ punya unsur hiburan, apalagi dalam bentuk nyanyian. Terus yang kedua nasihat, ya, nasihat banyak. Biasanya itu dia terlihat dari kisah-kisah masa lalu, ya. Bahkan ini mengajarkan dari kehidupan dan harapan orang tua. Cepat membesar kau nak, karena kan liriknya seperti itu, ya. Berjuang seperti itu. Lalu ada pendidikan agama, ya, mengajarkan dari ketuhanan kebaikan. Lalu ekspresif ini mengacu kepada si pelantun. Si pelantun dia kadang-kadang dia mencurahkan hatinya lewat itu, maka sedih kayak gitu segala macam, ya. Apalagi kalau melihat sebenarnya DDID ini munculnya lahir kemungkinan besar itu kami belum mendapatkan tahun pasti, ya, kapan lahir DDID, tapi asumsi ilmuwan itu lahir ketika masa peperangan, sehingga akhirnya meluapkan emosinya itu lewat DDID. Sedikit mengenai teks, ya. Nah ini dia. Ini salah satu bait dalam DDID. Berijang raya ada bertuah, tak puja Allah wan Nabi. Berijang raya ada bertuah, tabalah berguna di umi. Artinya kurang lebih artinya cepatlah besar nak, anda bertuah ini panggilan, ya. Kita memuji Allah dan Nabi, cepatlah besar anak tua, kita balas guna di umi, maksudnya kita balas jasa umi, jasa orang tua, ya. Tapi yang saya ingin katakan bukan di makna, tapi di persajakan. Seperti yang saya katakan berulang-ulang, inti dari persajakan Aceh adalah persajakan. Dia di akhir baris pertama diulang di tengah baris kedua, diulang lagi intinya di baris ketiga, akhir baris ketiga, dan diulang lagi di tengah baris keempat, sehingga bentuknya itu seperti zigzag. Ini istilah yang dipakai oleh Profesor Harun. A B, ya, karena ini diulang baris ketiga. Pakho, yang dibilang pakho inilah dari separuh. Jadi pakho itu kan artinya separuh, paruhan. Sejauh ini ada pertanyaan dulu? Ya, silakan. Tadi saya ingin bertanya mengenai kan DDID ini kan dibilang kan deklarasi. Jadi apakah syair dari DDID ini bisa diakses oleh semua orang gitu? Misalnya enggak kita pendatang gitu kan, kita misalnya dari orang luar, kita para Aceh. Apakah makna yang disampaikan kepada anak itu akan bakalan sama oleh syair yang asli orang Aceh dengan orang yang di luar Aceh gitu? Oke. Jangan lupakan bahwa ciri-ciri yang namanya tradisi lisan Aceh, dia biasanya memang dia menggunakan bahasa Aceh. Kalau misalnya ada orang luar Aceh mau melantunkan DDID, tetap harus menggunakan bahasa Aceh. Itu satu. Yang kedua, jangan lupakan ciri-ciri tradisi lisan, dia itu boleh diimprovisasi.
Yang penting intinya itu nyampe. Inti dari Doda ini kan tadi dikatakan adalah dia itu kan harus ada nasihat, harus ada kandungan pendidikan. Ya, nasihat kalau misal kamu besar, jadilah seperti ini. Pilihan liriknya itu terserah, improvisasi, nggak ada masalah. Kalau kalian cari Doda ini di YouTube, itu kebanyakan keluar adalah lagunya band Nyawong. Ini contoh salah satu Doda ini yang direkam. Artinya ini salah satu versi Doda ini, walaupun nanti akan ada versi-versi yang lain ya. Tsunami kan ya ini kan sehari kan bisa sampai berapa kali update ya. Biasanya intronya ini dulu, sehingga orang tahu Doda ini kan ini. Padahal Doda ini tuh banyak versi, nggak mesti ini aja. Liriknya diubah terserah, boleh juga. Iramanya diubah juga terserah. Yang penting ingat ada nasihat, ada tentu saja berbentuk hiburan pasti ya. Ada nasihat di situ, ada tentang perjuangan. Penelitian saya tahun 2015 bukan seperti ini. Jadi itu improvisasi si pelan itu terserah. Saya nggak salah dengar ada lomba-lomba Doda ini juga ya? Ya, oke. Salah satu usaha pemerintah ya Aceh untuk membangkitkan kembali Doda ini, karena kan sudah mulai memudar ya, itu dengan membuat perlombaan penciptaan dan pembacaan Doda ini. Biasanya tuh pas waktu PKA ya, Pekan Kebudayaan Aceh. Oke, sedikit ini mengenai leksi bahasa Aceh ya. Ini salah satu penelitian yang saya sebenarnya sama Pak Yusri dan lain-lain ya. Kita mempelajari sedikit tentang sapaan metaforikal, metafor dalam Doda ini ya. Jadi contohnya itu ada di sini ya. Jak putimang hai putih rambut. Bagaimana orang tua menyapa anak, banyak istilah dalam Doda ini. Si putih rambut, putih langsat ya, putih sukun, putih mancang, putih jambe. Ini panggilan untuk anak semua nih dalam lirik Doda ini. Ataupun contohnya bungong kembe, bungong melu, hai bungong melu, jak timang, hai bungong melu. Bungong melu ini artinya bunga sehati. Nah itu istilah-istilah greeting ya, leksem bahasa Aceh yang digunakan dalam lirik Doda ini. Kalian bisa cek di sini ya. Kalian bisa cek ada beberapa macam ya. Bisa di sini dibilang menyatakan leadership ya, seperti muda sedang, mata sedang. Nanti cara menganalisis ini dengan lirik Doda ini yang lain yang saya sediakan di sini ya, kalian bisa scan ya. Silakan kalian lihat di situ ada idiom ataupun ada sapaan-sapaan apa untuk anak ya. Metafora atau idiom Aceh apa saja yang muncul dalam lirik Doda ini yang dapat kalian lihat sini. Silakan bisa di sini. Ya. Tugas untuk minggu depan kita bilang case tadi ya, dengan coba kalian artikan sapaan-sapaan tersebut. Apa cara kita mengartikan bunga-bunga tadi? Jangan sedalam itu juga. Itu kami aja perlu 5 orang untuk kami teliti itu. Ya. Tapi maksudnya kalian coba daftarkan dulu dan kalian bisa memberikan hasil binatang, misalnya kayak tadi anak mertua. Itu mengacu kepada karakter orang Aceh yang ingin anaknya mertua, misalnya seperti itu. Ada pertanyaan saran? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk materi kita hari ini itu aja dulu. Karena minggu depan kita fokus ke tugas sebelum akhirnya kita masuk tugas. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, apa saja yang kita pelajari hari ini? Jadi
tidurnya. Mengantar tidur. Baik Tadi sekali. sekali sebenarnya saya mau bertanya dan Oh boleh, silakan. mungkin cukup menarik kan. Ini juga beda ide ini bagian dari sastra berupa syair. Nah kalau misalnya di Medan itu ada sastra yang juga punya tema tersendiri Bu. Nah yang ingin saya tanyakan, apakah Doda Ide ini ada tersimpan memang teksnya? Apakah ada syair yang pakem terus dibukukan? Nah atau juga kalau di Indonesia ini kan ada pembabakan waktu kalau misalnya dalam sejarah gitu kan Bu. Nah apakah Doda Ide ini juga punya tema-tema gitu? Ada pembagian tema-temanya? Ini antara lisan sama tulisan. Kalau non tulisan itu sudah tertulis ya, memang bentuknya seperti itu. Tapi kalau lisan, dia itu akan selalu ada improvisasi. Jangankan pelantun A dan pelantun B, pelantun A hari ini sama pelantun A besok saja, ada kemungkinan 1-2 kata yang berubah. Bahwa dia ini pasti punya banyak versi dan banyak variasi. Ini mengacu kepada teorinya banyak ya. Ilmuwan yang mengatakan bahwa tradisi lisan itu nggak akan pernah bisa punya pakem kecuali inti-intinya itu apa saja. Ada keyword biasanya. Kalau misalnya semapa kemarin, keywordnya itu selalu kata-kata sambutan, ya kan? Tanya apa kabar dan silakan masuk. Oke. Tapi kalau Doda Ide, kata-kata yang biasanya muncul ya, cepatlah besar, tidurlah terus anak, tidurlah dengan cepat anak. Kalau zaman dulu maka tadi cerita pembabakan ya. Memang belum pernah ada penelitian secara mendalam mengenai pembabakan Doda Ide, tapi yang sudah mulai terlihat pada masa mungkin bisa dibilang sampai tsunami kemarin, itu lebih banyak topik-topik cepatlah besar, bantulah perang. Bantu perang, jangan takut meninggal karena ini semua adalah jihad. Kurang lebih konsepnya kan seperti itu. Tapi waktu saya teliti tahun 2015 ya, yang di PD itu dia sudah tidak menggunakan lagi kata perang. Tidak ada lagi kata perang, tapi dia sudah apa? Belajar nak, belajar di sekolah, belajar mengaji, gitu. Nanti ketika udah besar, pintar dunia akhirat, gitu. Balaslah budi kepada orang tua, kepada masyarakat, gitu. Jadi konsepnya bukan lagi berperang, tapi lebih ke ajakan-ajakan untuk belajar, untuk mengaji. Berarti kalau misalnya kita mau melakukan penelitian Doda Ide ini, kalau mencari liriknya itu tergantung sumber yang kita wawancara. Ya, kalau memang di sebelah sana nanti ada penutur Doda Ide, silakan ini dia. Nanti bilang di Janto. Nanti bilang di Janto. Kalau ketemu lagi di Banda Aceh, ya, ada satu lagi, ataupun di Banda Aceh bisa dapat 5 orang. Oh, lebih terpetakan lagi kan? Lebih terpetakan lagi. Kita bilang nanti apa misalnya formula ataupun lirik Doda Ide di Banda Aceh. Nanti bisa berbeda-beda kan ya? Bisa berbeda-beda dan kita terbuka, hasil penilaian terbuka. Tugasnya ya, jadi kita tadi udah pelajari tentang Doda Ide, fungsi Doda Ide apa, aspek tulisannya apa. Tugasnya dikerjakan, oke? Minggu depan dikumpulkan. Nanti bisa kalian ketik, terus dikirimkan ke email atau ke WA aja. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Yang kita cukupkan pelajaran kita hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.